Setelah Shen Waner keluar dari rumah sakit, ketiga adik perempuannya berkumpul di rumah Gu. Mereka mengobrol santai, meskipun ada ketegangan. Xiaofeng sudah terlihat dewasa dan menyimpan rahasia kecil. Murong Xiaoxiao mengeluh, "Ini bukan sekadar rahasia kecil. Aku masih merasa takut memikirkan aura pembunuh itu." Gu Xuenian yang sedang yoga menambahkan, "Ya, Xiaofeng memang aneh. Dia jadi lebih kuat, tapi selalu merasa tidak cukup baik." Pembicaraan ini menggambarkan perubahan pada Xiaofeng dan ketegangan yang masih terasa di antara mereka. Keberanian dan kekuatan yang ia tunjukkan seakan menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Murong Xiaoxiao menyesuaikan kacamatanya dan berkata, "Aku rasa tuannya khawatir Xiaofeng akan menjadi sombong dan berpuas diri, sehingga dia terus menanamkan dalam dirinya bahwa dia lemah." Tiba-tiba, suara gaduh dari atas memecah keheningan percakapan ketiga adik perempuan itu. Suara tersebut membuat mereka bertiga berpikir keras. Murong Xiaoxiao dan Shen Waner hanya bisa berspekulasi bahwa suara itu mungkin berasal dari Xiaofeng. Reaksi pertama Gu Xuenian adalah terkejut mendengar suara keras itu. "Xiaofeng mengeluarkan suara sekencang itu?" tanyanya dengan nada bingung. Murong Xiaoxiao tampak sedikit malu setelah mendengar pernyataan itu. "Sepertinya isolasi suara di rumahmu sangat buruk," ujarnya dengan nada yang canggung. Gu Xuenian terdiam, merasa bingung. "Saya biasanya tinggal sendiri. Kenapa saya harus peduli dengan isolasi suara yang bagus?" Shen Waner, yang sedang memegang secangkir teh panas, tersenyum dengan ramah. "Sepertinya Xiaofeng sudah benar-benar dewasa dan pasti mempunyai kebutuhan tertentu," katanya. Wajah Gu Xuenian tiba-tiba memerah, dan dalam hatinya dia berpikir, "Xiaofeng, jika kamu punya niat, kenapa tidak datang kepadaku?" Di lantai atas, Luo Feng sedang berlatih dengan telanjang dada. Dia sangat fokus, berkeringat, dan tidak sadar tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam suasana yang aneh, saat dia melakukan push-up dengan satu jari, dia terus berpikir bahwa dirinya masih terlalu lemah. Sebelumnya, kakak seniornya pernah menendangnya sampai dia muntah darah. Setelah beberapa saat, Luo Feng akhirnya mencapai tujuan latihannya. Dengan semangat yang baru, dia bersiap untuk turun dan minum air. Begitu turun, ia melihat tiga sosok di ruang tamu. Luo Feng dengan inisiatif menyapa, "Halo!" Namun, hanya Murong Xiaoxiao yang menanggapi dan tatapannya sangat dingin. "Di masa muda, kita seharusnya berani berpetualang," katanya, menciptakan suasana yang tegang. Luo Feng merasakan semangat dan tantangan yang melingkupi mereka, berharap bisa lebih dekat dengan ketiga sosok yang ada di depannya. Sementara itu, pikiran Gu Xuenian berkecamuk, mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam domain X, wajah Luo Feng terlihat kebingungan. Shen Waner muncul dengan senyum ramah. "Xiaofeng, wajar jika seorang pria memiliki kebutuhan, tetapi jangan terlalu berisik." Namun, pertanyaannya menggelitik. Ada berapa banyak Luo Feng yang ada? Ada sesuatu yang aneh di antara kedua kakak perempuan itu. Luo Feng mengalihkan pandangannya ke kakak perempuan ketujuh dan mendapati wajah cantiknya memerah. Luo Feng mencoba mengulurkan tangannya, namun tiba-tiba Gu Xuenian berlari menjauh dengan cepat. Luo Feng benar-benar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, Shen Waner menerima telepon. Di ujung sambungan, ada suara dari kakak perempuan senior. "Waner, aku baru ingat sesuatu." Suara itu membuat semua orang terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Luo Feng dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres melihat ekspresi wajah Shen Waner. Panggilan itu mengejutkan ketika kakak perempuan senior terang-terangan berkata, "Xiaofeng punya tunangan yang diatur oleh tuannya di tahun-tahun awal. Tolong izinkan mereka bertemu." Sekarang, ketegangan semakin terasa. Luo Feng merasa bingung, terperangkap antara fakta baru yang mengejutkan dan reaksi yang tidak terduga dari kakak-kakak perempuannya. Dia bertanya-tanya tentang latar belakang tunangannya dan mengapa tidak ada yang memberitahunya hingga sekarang. Shen Waner, yang masih menahan nada serius, memandang Luo Feng, berharap agar dia dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu jawaban dari teka-teki yang rumit ini. Luo Feng terdiam, pikirannya berputar mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gu Xuenian merasa tidak senang dan langsung mengambil teleponnya. Sebuah keberatan meluncur dari mulutnya. "Mengapa Tuan tidak pernah memberitahu saya?" Kakak perempuan senior hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dan mereka telah mengatur pasangan nikah untuk Luo Feng dan
memberi instruksi jelas tentang langkah yang harus diambil. Saya akan mengirimkan informasi detail tentang pihak lain melalui ponselmu nanti. Lanjutnya, melihat suasana tegang, Shen Wan-er yang mengenali sifat kakak perempuannya mengambil alih ponsel itu. Saat itu, Murong Xiaoxiao bertanya dengan senyuman, "Ada apa ini? Kesal ya?" Tentu saja Gu Xuenian tidak bisa mengakui perasaannya. Ia berargumen, "Bagaimana mungkin? Saya hanya khawatir orang yang dijodohkan tidak layak untuk Xiaofeng." Shen Wan-er mulai membaca informasi yang baru diterima dari kakak senior lewat ponsel. Ia menyuarakan kekhawatiran. "Kakak muda, saya rasa kamu terlalu khawatir. Calon pasangan Xiaofeng adalah Qiu Jiru, putri dari Master Qiu di kota Gunung Qiuyun." Gu Xuenian terkejut mendengar nama itu. Ia teringat akan apa yang pernah dikatakan oleh tuannya. Qiu Jiru adalah burung phoenix emas yang turun dari langit. Sambil menatap, ia melihat bahwa Luo Feng, pria yang dinilai tidak berperasaan, tampaknya tidak memedulikan permasalahan ini. Ia hanya duduk santai, meminum air. Merasa diperhatikan oleh Gu Xuenian, Luo Feng berkata, "Aku tidak menginginkan tunangan. Aku baru saja beranjak dewasa dan belum cukup umur untuk menikah." Namun, kata-kata Shen Wan-er tentang permintaan kakak perempuan untuk menemuinya membuatnya terdiam. "Xiaofeng, maukah kamu menemuiku?" Tanyanya dengan nada penuh harap. Luo Feng tertegun, kehilangan kata-kata mendengar permintaan itu. Suasana semakin tegang, dan ketidakpastian menggantung di antara mereka. 3 hari kemudian, Luo Feng memasuki kafe Universitas Kedokteran Longcheng. Murong Xiaoxiao telah memberitahunya bahwa Qiu Jiru sedang belajar di sini dan telah mengatur agar mereka bertemu. Luo Feng masih mengingat betul nasihat kedua kakak perempuannya tentang pentingnya menjadi murah hati dan jantan. "Jangan ragu untuk mengeluarkan uang dan membuat orang lain bahagia," kata mereka. Namun, di dalam hatinya, Luo Feng merasa rendah diri. "Siapa yang bisa menyukai orang sepertiku?" pikirnya. Dia merasa dirinya hanya mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik tanpa hal-hal menarik lainnya. Tiba-tiba, suara keras membuyarkan lamunannya. "Hei, namamu Luo, kan?" seru seorang wanita sambil melemparkan tasnya ke arah Luo Feng. Kencan buta itu menatapnya tajam dan melanjutkan, "Duduklah, kamu terlambat." Luo Feng berusaha memahami situasi. Dia bahkan merasa bingung karena dirinya belum terlambat. Ia tiba 20 menit lebih awal. Namun ketika melihat wajah Qiu Jiru, dia terkejut. Mengapa dia terlihat sangat berbeda dari foto yang diunggah? Rasanya dasarnya terlalu banyak pengeditan. Karena perbedaan mencolok itu, pikiran Luo Feng melayang. Dia mulai merenung tentang hidupnya. Namun cepat-cepat dia ingat nasihat kakak-kakaknya. Mereka selalu mengingatkannya untuk lebih murah hati dan membuat orang lain bahagia. Dalam pertarungan batin antara kesedihan dan harapan, Luo Feng memutuskan untuk berkompromi dengan dirinya sendiri. Dia harus mencoba. Terlepas dari penampilan Qiu Jiru yang mengecewakan, dia tidak ingin mengingkari janji untuk memberi kesempatan pada kencan ini. Luo Feng mengatur napas, tersenyum, dan mengambil tempat duduk di hadapan Qiu Jiru, bersiap membuka lembaran baru dalam interaksinya. Namun, siapa yang menduga bahwa Qiu Jiru akan datang dan menanyakan pertanyaan seperti, "Jenis mobil apa yang Anda miliki? Di mana Anda membeli rumah? Dan apakah pendaftaran rumah tangga Anda bersifat lokal?" Luo Feng langsung menjawab dengan jujur. Sang jenderal berkata, "Saya tidak punya mobil atau rumah. Saya bahkan tidak memiliki SIM. Jika saya memiliki tempat tinggal terdaftar, saya tinggal bersama majikan saya di pegunungan." Mendengar jawaban tersebut, dia langsung terperangah. Ia segera menelepon dan melaporkan kepada atasannya. "Ya Tuhan, makhluk prasejarah, macam apa yang sedang Anda libatkan? Pendaftaran rumah tangga dengan orang desa. Pencarian gagal total." Setelah itu, dia segera bangkit dan pergi. Tapi sebelum pergi, dia mengingatkan Luo Feng, "Jangan sekali-sekali bilang bahwa Anda mengenalku." Luo Feng tidak menyangka orang itu akan pergi secepat itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum berbicara, wanita itu sudah tidak ada di sana. Luo Feng merasa sedikit bingung. Apakah ini berarti saya telah gagal? Setelah pulang, Luo Feng melihat seorang wanita lain yang menarik perhatiannya. Wanita itu dikenal sebagai burung phoenix emas yang jatuh ke dunia fana, dan dia sangat ingin menikahi Luo Feng karena janji yang mereka buat semasa kecil. Namun, Luo Feng tidak mengenalinya dan hanya merasa ragu. Dengan percaya diri, Qiu Jiru mendekat dan memeluk lengan Luo Feng. "Saudara Xiaofeng, kamu harus menepati janjimu dan menikah denganku."
ujarnya dengan senyuman nakal. Luo Feng terbatuk, merasa canggung. Dia mengingat bahwa ucapan itu hanyalah lelucon masa kecil yang tidak perlu dianggap serius. Namun, Kyujiro justru tersenyum lebih lebar. Tidak apa-apa, aku tahu kamu akan sedikit gugup melihat betapa cantiknya aku. Ayo, kita pindah tempat dan berbicara lebih tenang. Dengan tiba-tiba, dia mengangkat Luo Feng dan melarikan diri, terlihat sangat bahagia. Sambil berlari, dia bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Luo Feng berpikir dalam hati, bagaimana aku tahu kemana kita akan pergi? Di sisi lain, ketiga anggota keluarga Gu masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Shen Wan-er mencoba memecah kebisuan dan berbicara, meski tidak yakin apakah semuanya baik-baik saja. Murong Xiaoxiao menjawab dengan serius, "Ini pasti berjalan dengan baik, karena dia belum pulang selarut ini." Sementara Gu Xuanyan memalingkan muka dengan ekspresi tidak senang, berpikir bahwa jika dia berani keluar semalaman, mungkin adik laki-lakinya akan terjebak dalam masalah. Tak lama kemudian, Luo Feng tiba di rumah. Gu Xuanyan adalah orang pertama yang berdiri menyambutnya. "Xiao Feng, kamu sudah kembali," serunya antusias. Begitu Luo Feng masuk, Gu Xuanyan segera mengenali keberadaan Kyujiro dan tertegun. "Kakak perempuan ketujuh, aku kembali," jawab Luo Feng dengan canggung. Kyujiro juga mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri. "Halo, saya tunangan Luo Feng Kyujiro," katanya dengan ramah. Namun, Gu Xuanyan hanya mendengus dan memalingkan wajahnya dengan ekspresi tidak senang, menghadapi situasi ini dengan skeptis. Kyujiro merasa canggung mendengar pertanyaan yang diajukan Murong. Wajahnya memerah, dan dia tampak malu untuk berbicara. Melihat reaksi Zero, Murong Xiaoxiao dan Shen Wan-er saling berpandangan dan tersenyum. Tiba-tiba, Murong berbalik dan menatap Luo Feng. "Xiao Feng, apa pendapatmu? Apakah kamu benar-benar ingin dia menjadi pacarmu?" Sebelum Luo Feng bisa menjawab, Kyujiro menarik lengannya dan memeluknya erat. "Tentu saja, dia berjanji akan menikah denganku ketika kami masih kecil," tuturnya dengan penuh keyakinan. Di sudut ruangan, Gu Xuanyan menyilangkan tangan dan berkata, "Itu lucu, ini penting. Xiao Feng bahkan bilang dia ingin menikah denganku saat kami masih kecil, dan bahkan tidur di ranjang yang sama." Kyujiro mendengarnya dan langsung meledak. "Xiao Feng, bukankah kamu bilang hanya akan menikah denganku?" Pertarungan untuk mendapatkan perhatian Luo Feng pun dimulai lagi. Gu Xuanyan dengan nada menggoda berkata, "Xiao Feng, katakan padanya sekarang bahwa kamu tidak ingin menikah." Wajah Kyujiro semakin cemas. "Saudara Xiao Feng, cepat katakan pada kakak perempuan ketujuh bahwa kamu akan menikah denganku." Luo Feng merasa kepalanya berputar mendengar semua ini. "Aduh, aku sudah gila. Kalian semua diam." Dengan perasaan campur aduk, dia akhirnya meraih pintu dan berlari ke atas, berharap bisa menghindari ketegangan yang semakin tinggi. Namun, pertarungan antara kedua wanita itu masih berlanjut, yang membuat situasi semakin rumit. "Semua ini salahmu, karena bersikeras memaksa adikku," kata Zero, berusaha mempertahankan posisinya. Dalam hati, Murong Xiaoxiao tidak bisa menahan desahan. Xiao Feng sangat populer ya. Malam pun berlalu, dan Luo Feng duduk di kamarnya, menghela napas panjang. Tidak ada suara dari luar. Ia berpikir, kakak perempuan ketujuh pasti sudah tidur. Namun, saat ia membuka pintu, Gu Xuanyan tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Luo Feng pun merasakan keringat dingin mengucur di dahinya. "Kakak ketujuh, kamu belum tidur?" Gu Xuanyan menjawab. "Ada apa?" Tanyanya dengan nada cemas. "Jujurlah, apa pendapatmu tentang Kyujiro?" Dia merasa terlalu malu untuk menatapnya. Menarik napas dan menjawab, "Aku tidak punya pendapat khusus. Sungguh, aku tidak dalam suasana hati untuk jatuh cinta saat ini. Ada banyak hal yang perlu aku atasi." Mendengar ini, Gu Xuanyan merasa lega. Sebab, selama Luo Feng tidak tertarik kepada orang lain, itu sudah cukup baginya. Kemudian, dengan jari rampingnya, Gu Xuanyan mulai menggambar lingkaran di perut Luo Feng. Merasa agak canggung. "Luo Feng, kalau kamu sebenarnya punya perasaan, kenapa tidak melihatku? Jangan membiarkan dirimu terperangkap dalam penderitaan seperti ini, kakak senior 7. Penolakan yang terus-menerus hanya akan berujung pada konsekuensi yang lain." Tanpa bisa menahan diri, Gu Xuanyan mengangkat wajah Luo Feng dan menciumnya dalam-dalam. Luo Feng masih tertegun.
tidak menyadari apa yang baru saja terjadi sampai mereka terpisah. Dengan penuh percaya diri, Gu Xuenian bertanya, "Kamu bilang tidak tahu, tapi tubuhmu jelas bicara lain. Bagaimana mungkin Gu Xuenian yang sedang duduk di atas Luo Feng tidak merasakan ketegangan lain?" Ini meyakinkannya bahwa Luo Feng sepertinya menyimpan perasaan yang sama. Namun, setelah kembali sadar, Luo Feng masih berusaha menahan dorongan hatinya. "Kakak senior, jangan lakukan ini. Aku sama sekali tidak memikirkan hal ini sekarang." Gu Xuenian menatap Luo Feng dengan marah. "Sungguh, mengapa pria ini masih seperti ini? Ia ingin menyampaikan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terdiam di tenggorokannya. Baiklah, tapi dalam hal ini, kamu harus segera menjauh dari Qiu Ziru." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu tanggapan Luo Feng, Gu Xuenian pergi sambil marah. Dia menutup pintu dengan kuat, mengeluarkan suara dentang yang menggema di ruangan. Luo Feng duduk di tepi tempat tidur, merasa tak berdaya dan menghela napas panjang, merasakan kesedihan untuk kakak perempuannya. Keesokan harinya, Luo Feng kembali ke Universitas Kedokteran Longcheng. Saat dia tiba, Qiu Ziro berlari keluar dengan ceria setelah mendengar bahwa Luo Feng mencarinya. "Saudara Xiao Feng, cari aku?" serunya penuh semangat. Luo Feng menjawab dengan tenang, "Ya, saya ingin berbicara dengan Anda tentang hubungan kita." Namun, sebelum dia dapat melanjutkan, Qiu Ziro sudah meraih pergelangan tangannya dan berkata, "Mari bicarakan nanti. Sekarang aku harus pergi ke pesta kecil. Kebetulan kamu bisa menemani aku." Tanpa menunggu jawaban, dia menarik Luo Feng dan pergi. Ketika mereka memasuki ruangan pesta, keramaian seketika menyambut Qiu Ziro dengan sukacita. Namun, saat melihat Luo Feng yang menggenggam lengan Qiu Ziro, wajah beberapa orang tampak berubah. Mereka tampak penasaran, terutama seorang pria di depan yang terlihat paling tidak senang. Tapi, dengan cepat ia menenangkan diri dan melangkah maju sambil tersenyum. "Ziro, kamu membawa teman baru ke sini." Qiu Ziro dengan antusias memperkenalkan mereka. "Ini Luo Feng, adik laki-laki Xiao Feng yang sering saya ceritakan. Kenalkan, ini senior saya, Chu." Senior Chu dengan sikap sopan menjabat tangan Luo Feng. "Saya sering mendengar tentang Anda." Qiu Ziro menyebut Anda belajar pengobatan. "Apa tingkat kualifikasi pengobatan yang telah Anda capai?" Luo Feng terkikik bingung. "Tingkat kualifikasi pengobatan? Apakah masih ada itu?" Mendengar jawaban ini, Senior Chu merasa jijik. Di sebelahnya berpura-pura terkejut. "Kau tidak tahu kualifikasi praktisi pengobatan? Tidak mungkin." Senior Chu masih berusaha menjaga kesopanan, merespons dengan senyum yang dipaksakan. Suasana mulai menegangkan. "Jangan berkata seperti itu." Luo Feng belajar di bawah bimbingan guru privat dari keluarga terkenal sejak dia masih kecil.